Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu peserta IHT kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih karena Bapak dan Ibu masih stay ya masih semangat dalam mengikuti IHT. Pada hari ini ya kita akan lanjutkan materi IHT kita yaitu tentang tujuan pembelajaran. Baik ya, saya share PPT dulu. Halo Bapak dan Ibu, bisa melihat PPT-nya? Belum, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, oke ya, sudah bisa dilihat. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran. Yang namanya aja tujuan ya, berarti itulah yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, kita harus mampu merumuskan sebuah tujuan. Karena kalau tujuannya salah, tentu nanti prosesnya juga salah. Nah, jadi ada kiat-kiat dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dia merupakan deskripsi pencapaian ya, di mana di sana nanti ada 3 kompetensi yang sekaligus kita capai, yaitu keterampilan, kemudian ya sikap, kemudian pengetahuan. Nah, kalau kurikulum sebelumnya, ketika kompetensi ini terpisah-pisah, tapi kalau untuk program sekolah penggerak ini atau kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, itu ketiga-tiganya langsung kita capai. Jadi satu tujuan pembelajaran itu langsung mencapai tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan pembelajaran ini itu turunan dari capaian pembelajaran. Nah, jadi nanti ada capaian pembelajaran dulu ya, yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari capaian pembelajaran ini akan kita turunkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini dituntut ya kemampuan guru untuk membuat tujuan pembelajaran yang bisa nanti kita aplikasikan atau bisa kita capai. Jangan sampai nanti tujuan pembelajarannya tidak jelas, maka nanti tujuan pembelajarannya juga entah kemana-mana dia, atau proses pembelajaran nanti menjadi tidak jelas. Nah, di sini ya dikatakan tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahapan kognitif, gitu ya. Nah, tapi di sini dia akan mengikut sertakan perilaku, kecakapan hidup, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat kan profil pelajar Pancasila? Nah, baik Bapak dan Ibu ya, kita lanjut dulu materinya ini, nanti kita ada sesi tanya jawab. Tujuan pembelajaran ini ya memuat 3 aspek. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita buat harus memuat 3 aspek. Yang pertama itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi di sini adalah kemampuan ya, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Nah, jadi kompetensi inilah nanti yang harus dicapai oleh siswa. Ya, apakah nanti kompetensi ini berbentuk produk ataupun kinerja.
Kemudian kompetensi ini nanti ya, cara merumuskannya, nah kita akan mengacu kepada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nah, di sini ada contoh. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang mengandung ya atau memuat aspek kompetensi. Baik, Bapak dan Ibu, ya saya lanjutkan dulu materinya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, aspek yang berikutnya konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman ya selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, jadi ini adalah aspek yang kedua. Jadi ini adalah ilmu pengetahuannya. Jadi kita harus tahu nanti ya materi-materinya, materi ilmu pengetahuan di sini maksudnya materi yang kita sajikan itu ya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ya ada contoh tentang konten perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, jadi inilah konten materinya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu ya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran tadi ada 3 aspek ya yang harus ada di sana, kompetensi, kemudian yang kedua konten. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah variasi. Ya, kita lihat aspek yang ketiga yaitu variasi, ya. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir ya, apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi keterampilan apa saja ya, atau keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa selama ya proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada contoh, coba kita lihat. Menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi sekali lagi ya, Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus ya memuat ketiga aspek ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu. Di sini ada beberapa contoh ya tentang tujuan pembelajaran, nah, di mana dia mencakup ketiga aspek. Nah, kita lihat di sini. Menjelaskan ya, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini ya ada sudah diwarnai. Jadi yang warna kuning ini itu adalah kompetensi. Ya, kompetensi. Jadi aspek tentang kompetensi. Kata kerja yang menunjukkan keterampilan, ya. Jadi keterampilan yang harus dikuasai siswa yaitu menjelaskan. Kemudian menceritakan, ya, menjelaskan atau menceritakan dan menceritakan. Jadi ada dua
kompetensi di sini yang diharapkan dari siswa. Sedangkan yang warna hijau, biru dulu ya. Warna biru adalah kontennya. Apa kontennya? Hukum Newton. Ya, hukum Newton. Jadi konten dari tujuan pembelajaran untuk contoh yang pertama ini yaitu tentang hukum Newton. Nah, kemudian yang ketiga tadi aspeknya adalah variasi. Nah, untuk contoh yang di sini variasinya yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau menggunakan kata-kata sendiri. Nah, jadi siswa ini nanti dalam menjelaskan harus menggunakan kata-kata sendiri. Jadi bukan textbook. Jadi mungkin kalau selama ini ya kadang-kadang kita kan siswa itu menyalin atau hanya bisa membaca yang ada di buku. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada kurikulum operasional di satuan pendidikan atau kurikulum sekolah penggerak ini, siswa ini harus menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu yang kita tuntut kepada siswa kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini contoh ya tujuan pembelajaran atau cara contoh dari sebuah tujuan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran tersebut mencakup ketiga aspeknya. Sebenarnya ya saya melihat tujuan pembelajaran ini itu saya ingat betul dulu waktu masih sekolah. Saya paling tidak bisa misalnya ya menjawab pertanyaan guru itu kalau harus sama persis dengan yang di buku. Karena saya tidak bisa menghafal setiap kata yang ada di buku. Nah, jadi pas saya melihat ini, tujuan pembelajarannya dengan menceritakan, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, saya rasanya, ini rasanya seperti apa yang saya impikan waktu sekolah dulu. Nah, jadi kita dituntut untuk menjelaskan itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi menurut saya ya alangkah bagusnya kurikulum operasional sekolah penggerak ini. Nah, jadi betul-betul tidak kaku. Mungkin inilah yang mencerminkan merdeka belajar. Artinya siswa itu tidak dituntut kaku ya pada aturan yang ada, tapi mereka diberi kebebasan untuk menginterpretasikan pengetahuannya. Nah, misalnya seperti ini tadi ya, menceritakan ya dengan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, jadi siswa itu nanti menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri bagaimana hukum Newton ini. Nah, jadi dia tidak tidak mencaplok semua kata-kata yang ada di buku. Tapi dia hanya mengambil makna dari apa itu hukum Newton. Nah, kemudian dia menjelaskannya dengan kata-katanya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kita hari ini ya, saya rasa inilah materinya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan barangkali. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bu Sri Wahyuni. Saya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa dulu nih, Bu? Pak Desi ya, silakan Pak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Desi. Di dalam suatu kompetensi dasar itu kita nantikan tujuan pembelajaran. Apakah itu ada suatu batasan atau ketentuan tersendiri ketika membuat tujuan pembelajaran itu atau dikembalikan nanti ke kebutuhan guru dan peserta didiknya? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaannya
Ibu Cici, Ibu Sri Wahyuni bisa bantu menjawab? Barangkali Ibu Sri Wahyuni. Kurang jelas tadi Bu suara Pak Desi Bu. Maksudnya apa Bu pertanyaannya Bu? Maksudnya sini apakah nanti tujuan pembelajarannya ini disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa? Dibatasi dengan Kalau menurut kebutuhan guru dan siswa ya? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran ini tidak dibatasi lah Bu ya. Kita kan sebelum menyusun tujuan pembelajaran, kita kan perlu mengenal karakter peserta didik. Jadi kita kenal dulu, baru kita buat tujuan pembelajaran kan. Nah, jadi Iya. disitulah kita tahu kemana arahnya gitu. Jadi kita bisa menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa dan keadaan kita, keadaan sekolah, lingkungan gitu menurut saya. Iya. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Baik, mungkin sedikit ya saya tambahkan. Dalam membuat ya atau merumuskan tujuan pembelajaran, kita kan tidak terlepas daripada capaian pembelajaran. Ya enggak Ibu? Di sana kan sudah ada apa yang harus kita capai, ya kan? Apa yang harus kita capai dalam fase ini untuk mata pelajaran ini. Nah, sementara tujuan pembelajaran ini kan adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus kita buat sehingga capaian pembelajaran itu tercapai secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita tidak membatasi, artinya begini, kalaupun ditanya ada berapa buah, ya juga tidak bisa kita katakan 1 atau 2 atau 3. Yang jelasnya tujuan pembelajaran ini akan kita buat, ini akan memandu kita untuk mencapai ya capaian pembelajaran. Saya rasa demikian Pak Desi ya. Mungkin nanti kita ada lain waktu lagi kita bahas karena hari ini untuk kegiatan sinkronus ini cukup sampai di sini karena nanti kan akan kita lanjutkan dengan asinkronus. Mungkin nanti masih ada kita lakukan dialog ya, tanya jawab, tapi mungkin tidak di link sinkronus ini. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dalam melaksanakan tugas-tugas IHT kita pada kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan di akhir kegiatan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakanlah Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau keluar dipersilakan.